Salam Indonesia, salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setanah air dan sebangsa, bangsaku Indonesia. Semoga di hari ini kita, setelah beberapa lama saya tidak hadir di tengah-tengah para rekan, para sahabat, saya ingin memberikan kata-kata semangat di pagi hari ini atau kapanpun dia dipunculkan kepada kita. Semoga ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik bagi kita. Tema kita yang akan kita bicarakan adalah jaga motivasi Anda tetap menyala. Karena apa? Karena motivasi itu penting kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia ini. Karena kita tahu motivasi adalah kunci yang membuka pintu untuk menuju pencapaian. Motivasi adalah apa yang membuat Anda mulai melangkah. Jadi motivasi itu mendorong Anda, mendesak Anda untuk bisa melangkah. Sedangkan komitmen adalah apa yang membuat Anda terus melangkah. Jadi komitmen itu sebuah tekad yang aku ingin mencapai sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi Anda harus menjaga motivasi itu supaya tetap menyala ya. Karena hanya ada dua tipe di dalam dunia ini. Tipe yang pertama adalah tipe yang pemadam api, jenis tipe pemadam api ya. Jadi kalau ada orang dilihat semangat, mereka ingin memadamkan, menyiramkan apa itu, air ke api itu supaya padam. Orang berkata begini, engkau tidak cukup modal untuk melakukan hal itu, engkau tidak cukup pandai, engkau nggak cukup bakat untuk itu. Engkau nggak cukup kekayaan untuk melakukan itu. Engkau nggak cukup skill untuk itu. Dia berupaya untuk memadamkan engkau, memadamkan motivasi yang ada dalam hatimu. Supaya apa? Engkau menjadi gamang. Engkau tidak lagi melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalau engkau mendengarkan suara mereka, engkau akan kandas. Atau ada juga yang mengatakan, engkau masih muda, ya kan sering engkau masih belum punya pengalaman. Saya ini sudah begini, sudah tua, cukup syarat dengan pengalaman. Tapi saya aja gak berhasil gitu. Ini kok ketidakberhasilannya mau dilemparkan kepada kita supaya kita tidak mau berusaha, ya. Ada juga orang mengatakan, makanya saya katakan, jaga motivasi Anda supaya tetap menyala-nyala. Ada juga orang mengatakan, wah itu kan mustahil, itu nggak mungkin lah kau bisa kerjakan itu, memangnya kamu siapa? Saya yakin dan percaya orang yang punya api yang menyala, tapi nanti akan saya singgung itu, akan pernah mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Kau mau ikut perkataan dia, kau mau hidup menurut apa yang dikatakan, apa engkau mau hidup menurut apa yang mereka katakan? Atau hidup menurut semangat yang kau miliki. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Habit make purpose. Jadi kebiasaan membuat sempurna. Memang, there is no garden without weed. Tidak ada kebun yang tidak punya rumput. There is no ivory without broken. Tidak ada gading yang tidak retak. Pasti sebagai orang yang punya api itu kan kadangkala ada masa-masa lesu. Tetapi yang mau saya katakan, jangan dengarkan jenis yang pertama ini. Menjauh dari mereka kalau situasimu
tidak membuat engkau jauh lebih baik. Menjauh dari orang-orang seperti ini. Karena kalau engkau bergaul terus, maka engkau akan seperti mereka, hidup seperti mereka. Dan tidak punya lagi motivasi yang luar biasa, yang liar. Artinya liar di sini membuat engkau terus mau beraktivitas mencari segala hal untuk kebaikan. Nah, jadi pesan saya adalah, apakah Anda mau menjadi jenis yang pertama ini atau jenis yang kedua ini? Jenis yang pertama saya katakan adalah pemadam api. Sementara jenis yang kedua adalah penyala api. Api semangat. Dikobarkan begitu luar biasa, tidak peduli mampu atau tidak mampu, yang penting saya kerjakan terlebih dahulu. Pernah tidak mengikuti kisah Lim Silong? Bagaimana dia memulai masa-masa hidupnya. Bagaimana dia memungut pada waktu itu. Baik itu kertas, baik kayu untuk dipakai. Karena ketika dia bersepeda melihat ini dan itu, dia bisa, itu dia kreatif. Dan ketika dia berupaya, dia dengan anak yang cukup banyak, lalu kemudian lagi usaha, dan dia berkata, dia harus makan hanya satu, 9-nya harus disimpan. Dan tentu awalnya itu kan menjadi sulit bagi anak-anak dan keluarganya. Tapi dia tetap konsisten, hingga akhirnya jadi konglomerat yang terkenal. Ya. Anda tahu George Soros, bagaimana situasi kondisinya sampai bisa menggoncang Inggris, bisa menggoncang Indonesia, dan bisa menggoncang negara-negara lain dengan kekayaannya. Dia bukan orang yang suka berdebat, dia bukan orang yang suka membantah-bantah, tidak. Dilarang ini, dia tidak kerjakan, dia usaha yang lain. Dilarang itu, ya, dia tidak kerjakan, dia usaha yang lain. Dan pada akhirnya, setelah dia menjadi besar, tidak ada seorang pun yang dapat lagi menggugat dia. Bahkan satu negara saja bisa dia goncang dengan kekayaannya. Itu karena dia punya api yang menyala terus. Ada orang yang mau memadamkan, tetapi dia nyalakan terus apinya. Bahkan dia tambah mungkin dengan bensin. Semakin banyak, besar tantangan yang dihadapi, itu merupakan bensin yang menyalakan api semangatnya. Itu kalau orang menjaga motivasi supaya tetap menyala. Wow, makanya jaga motivasi Anda supaya tetap menyala. Ya, sebagai orang-orang muda, ya, saya tidak menyukai bahasa. Sangat benci bahasa, ya. Karena saya pikir ini apa ini. Dan saya paling suka bolos, dan nilai saya juga bahasa nggak cukup amat lah, ya. Ya, inak-inak iten. Dan seringkali bolos kalau sudah belajar bahasa Inggris. Karena saya dengar guru saya ngomong itu, saya ini kerjaan apa ini? Emangnya mau apa? Tapi ketika saya ada di pulau ini dalam usia 40 tahun, setelah saya ada di pulau ini saya mendengar seorang turis. Dia bertanya kepada saya. Dia bilang begini, where is the wisata hotel? Saya tahu. Tapi saya nggak bisa menunjuk you find Pipe Junction mungkin gitu ya. And then you straight and 100 or 200 meters, you will find a fine
hotel wisata. Tapi saya nggak bisa. Saya gambar di tanah, saya coret-coret, lalu kemudian saya kan sudah berumah tangga gitu. Jadi kemudian ketika mereka berlalu, lalu ada sesuatu yang membakar hati saya. Ada sesuatu api yang beda. Dan sejak itu sampai hari ini saya belajar terus berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Saya menjadi guru bahasa Inggris ya, dan juga bahasa Jepang, dan saya sedang merambah bahasa Korea. Annyeonghaseyo, manase panggap semina. Ya. Cuk torok sarang hamnida. Jadi jonen tangsinel sarang hamnida. Jadi sedang mencoba untuk itu ya. Kalau dibilang angka il i sam sa o yu cilpal ya. Waktu itu istri saya bilang, papa ini buat apa gitu ya. Tapi karena saya dengan orang ini, saya terbakar oleh semangat ingin menolong orang-orang yang datang kemari, bule-bule yang datang kemari. Dan pada akhirnya saya banyak belajar bahasa-bahasa di situ. Dan pada akhirnya saya punya hubungan dengan orang-orang luar. Dan saya juga mendapatkan banyak berkat dari mereka. Sampai dari mereka ada seorang Profesor Mark dari Switzerland punya hubungan dengan saya. Dan kemudian saya menyekolahkan orang-orang di sekitar saya. Ada hampir 20-an orang lebih. Dan saya bersyukur. Mereka saya sudah lihat ada yang jadi polisi, ada yang ya memang waktu itu hanya sampai SMA, tidak lebih ya. Tapi setelah adik beliau meninggal dunia, semuanya berhenti. Tapi ya puji Tuhan lah ya. Nah, artinya ketika itu, jadi dari pagi sampai malam itu tidak ada hari tanpa bahasa Indonesia. Tidak ada lepas dari kamus bahasa Inggris. Semua ya mulai diperkatakan dari pagi sampai malam. Makanya saya pada akhirnya bisa berbahasa Inggris dengan ya baiklah ya istilahnya. Ya kalau kita mau katakan dengan seperti walaupun apa logatnya seperti orang Batak ya no problem lah ya. Tapi ketika orang katakan what is your name, my name is Simon Templar, saya seringkali kalau ditanya orang misalnya dari Amerika, teman-teman dari Amerika, what is your name, my name is Simon Templar, I come from North California. Oh ya, Star Bobby, ya, my friend. Jadi yang mau saya katakan, motivasi itu akan membakar hidup kita untuk semangat. Sampai hari ini, saya selalu menggunakan bahasa itu. Ya. Dan watashi wa shimo desu. Watashi wa sensei nihongo o. Ya. ego juga to ego, bahasa Inggris. Jadi kita walaupun makanya saya encourage anak-anak muda yang masih muda supaya mereka menambah pengampuan mereka. Saya yang tua udah usia 40 tahun saya bahasa Inggris, saya sudah banyak dapat uang dari situ. Tapi kadangkala apa bahasa itu dijadikan momok, sama seperti saya dulu menjadikan momok. Padahal dulu ada teman saya itu anak Chinese ya. Dia pintar berbahasa Inggris, tapi bodoh kamu untuk apa kamu itu? Tapi ternyata sekarang saya bisa menolong orang-orang dan ketika belajar bahasa Chinese, Nihoma, Wahinhao, Tanalai, Wong Chong Nafian, saya sudah dapat uang dari mereka, dari Shanghai. Ketika saya belajar bahasa walaupun sudah banyak lupanya karena sudah tidak lagi aktif di situ, Mas Muki, kalau dibilang Mas Muka, Ismi Simon Simanjunta, Kai Pahaluk, Toib Sukron,
entah lalu kemudian Anda bagaimana ya, hal anta bi siatin tamatin Aryo Kaipel. Jadi kita belajar itu menambah vitalitas kita. Makanya sampai sekarang saya tidak abai untuk terus belajar ya. Karena bagi saya pendidikan itu seumur hidup. Dari belajar jangan pernah berhenti. Sampai hari ini. Dan saya sedang merambah walaupun sudah saya bilang tahun depan saya sudah harus bisa berbahasa Korea ya. Dan saya kalau belajar bahasa itu dengan tulisannya, bukan hanya huruf Latinnya saja, tidak. Saya harus bisa menulis. Walaupun ya kanji, misalnya bahasa Jepang itu kan sulit itu kanjinya, sampai ada 27 goresan. Ya kadangkala karena kita bukan untuk apa di situ, ya kita kadangkala kalaupun kita melihat tulisan-tulisan bahasa Jepang, itu biasanya kalau sudah kanji itu biasanya ada hiragana atau katakananya ya. Biasanya hiragananya ada ditulis. Nah, jadi kita perlu punya semangat. Orang-orang muda perlu semangat. Siswa-siswa, jangan takut untuk belajar bahasa. Apalagi di era kemajuan teknologi sekarang. Gunakan itu untuk Anda belajar bahasa dari teman-teman Anda dari Jepang, dari Inggris, apa mau belajar bahasa apa saja, gunakan teman-teman yang ada di medsos itu ya. Kiranya kita tetap menjaga motivasi, tetap menyala dalam hidup kita. Ada motivasi yang keluar dari dalam, ada motivasi dari luar. Dari luar, kalau kita tidak jaga itu, kita akan mati. Tapi kalau itu sudah dari dalam, apapun apapun yang menghadang, Anda tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Itu sudah dari dalam. Motivasi itu lahirnya dari dalam. Yang hanya bisa menyetop itu hanya Anda sendiri. Tidak bisa orang lain menghentikan. Dan kalau Anda mempunyai motivasi yang benar, tidak seorang pun dapat menghentikan Anda, terkecuali Anda. Semoga hal ini menjadi renungan bagi kita, orang-orang muda. Apapun bisa Anda lakukan selama itu hal-hal yang positif, yang tidak pernah bisa Anda lakukan seperti saya, bahwa saya tidaklah orang yang suka berbahasa, tapi ketika ada di pulau ini, pada akhirnya saya harus belajar beberapa bahasa untuk menghandle itu semuanya. Dan walaupun saya tidak lagi terlibat di situ karena kesibukan dan lain sebagainya, tapi saya sering mengatakan menebarkan virus, di mana saya katakan bahwa uang di dunia pariwisata, apalagi di Pulau Lombok ini, satu-satunya yang bisa dijual adalah dunia pariwisata. Dan kemudian saya katakan di dunia pariwisata itu kitalah yang harus menolong orang-orang yang datang kemari, bukan kita yang ditolong, tapi kitalah yang harus menolong dengan membantu mereka, atau ketika mereka tersesat kita bisa menolong, dan itu akan membawa nama baik bagi provinsi kita. Kiranya kita akan terus maju dan terus memotivasi kita untuk tetap maju. Terus nyalakan api motivasimu. Mantap, mantap, mantap!